Halo, semua mahasiswaku tercinta. Welcome to video Kelly R. Sungkono, sang dosber alias dosen yang mencoba menjadi YouTuber. Dikarenakan adanya wabah COVID-19, maka semua sesi perkuliahan kita diubah menjadi perkuliahan online. Sebagai pengganti dari kehadiran saya mengajar biasanya, maka saya buatkan video tutorial yang akan membantu kalian untuk memahami materi hari ini. Baiklah, intro selesai dan kita akan masuk ke materi. Topik materi kita hari ini adalah pengenalan PHP. Mohon maaf, PHP yang saya ajarkan di sini bukanlah pemberi harapan palsu, melainkan adalah PHP, Hypertext Preprocessor atau yang disingkat dengan PHP. PHP adalah bahasa server-side scripting yang ditanamkan ke dalam HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Halaman web dinamis adalah halaman web yang tampilannya dapat berubah berdasarkan permintaan pengguna, seperti menampilkan isi basis data ke halaman web. Dengan adanya penampilan basis data, maka konten dari website tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan pengaturannya. Sekarang kita akan mengenal sejarah sedikit dan cara kerja PHP. Jadi, PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Awalnya, PHP sendiri adalah singkatan dari Personal Homepage Tools, kemudian diganti menjadi EVI atau Forms Interpreter dan sejak versi 3 sampai sekarang berubah menjadi PHP, Hypertext Preprocessor atau biasa disebut dengan PHP. PHP sendiri akan dieksekusi di server kemudian hasilnya akan dikirim ke browser dalam format HTML. Bisa dikatakan bahwa kode program PHP tidak akan dapat terlihat oleh pengguna sehingga keamanannya lebih terjamin. PHP bersifat open source, sehingga source code PHP dapat dirubah dan didistribusikan secara bebas. Untuk mengetahui versi terbaru dari PHP, kalian dapat mengunjungi di situs resminya yaitu www.php.net. Untuk perkuliahan kita ke depannya, kita akan menggunakan kakas bantu yang bernama XAMPP. Jadi, XAMPP adalah perangkat lunak yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau disebut dengan localhost. XAMPP terdiri dari beberapa program, yaitu Apache HTTP Server, MySQL Database dan bahasa server-side scripting yang akan kita gunakan, yaitu PHP. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai apa itu Apache Server dan MySQL Database Server. Server web adalah perangkat lunak dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request berupa halaman web melalui protokol HTTP dan atau HTTPS dari klien. Biasa dikenalnya sebagai browser. Request bisa berupa teks, video, gambar, file atau yang lain. Kemudian, dari permintaan tersebut akan dikirimkan kembali atau respon dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Paling umum, server web ini untuk menempatkan situs web, namun dalam praktiknya, server web bisa diperluas untuk penyimpanan data atau menjalankan aplikasi kelas bisnis. Web server yang sering dipergunakan adalah Apache. Program ini awalnya didesain untuk operasi Unix. Apache dilengkapi dengan banyak program pendukung, sehingga dapat memberikan layanan cukup lengkap untuk penggunanya. Lanjut sekarang ke MySQL Database Server. Materi hari ini memang lebih banyak ke arah penjelasan, jadi kalau mulai ngantuk, bisa sambil minum teh atau makan buah. Jaga kesehatan, jangan banyak makan gorengan. Server database adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan database dan melayani komputer atau program aplikasi database yang menggunakan model klien server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer, umumnya merupakan server, yang didedikasikan untuk menjalankan program yang bersangkutan. Sistem manajemen database (SMBD) pada umumnya menyediakan fungsi-fungsi server database. Beberapa SMBD, seperti halnya MySQL atau Microsoft SQL Server, sangat bergantung kepada model klien server untuk mengakses database-nya. Adapun keunggulan dari MySQL adalah satu multi-thread, sehingga dapat dipasang pada server yang memiliki multi-CPU. 2. Didukung bahasa pemrograman umum seperti C, PHP dan lain-lain. 3. Bekerja dengan banyak platform. 4. Sistem keamanannya baik dengan verifikasi host.
5. Free. Terakhir, mudah diintegrasikan dengan PHP. Setelah kalian sudah mengenal server web, server database, serta bahasa server-side scripting, sekarang saya akan berikan tutorial cara instalasi XAMPP. Buka situs https://www.apachefriends.org dan pilih Other Versions. Pilih More Downloads dan ikuti langkah di video untuk download. Jika sudah terinstall, maka ekstrak file ke data D atau data C. Di sini saya contohkan jika diekstrak ke data C. Selanjutnya pilih XAMPP Control dan ikuti langkah di video untuk menjalankan Apache. Tuliskan localhost di browser kalian dan tampilan akan seperti di video jika berhasil.